Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 dan 2 akan mempresentasikan hasil proyek mandiri kami, yaitu membuat gel metil salisilat. Anggota kelompok kami yaitu ada Aisyah Ardila dengan NIM 236130076, kemudian ada Anissa Aulia dengan NIM 236130078, Anela Hersa dengan NIM 2361390, dan Cynthia Rahma dengan NIM 2361393, Aisyah Syahada dengan NIM 2361397, dan Amara Safia dengan NIM 2361399. Berikut adalah formulasi bahan-bahan yang digunakan dalam proyek pembuatan sediaan gel metil salisilat. Yang pertama ada metil salisilat sebanyak 2,5 gram sebagai zat aktif, kemudian ada PEG 400 sebanyak 5 gram sebagai solvent, kemudian ada Labrazol sebanyak 5 gram sebagai surfaktan, kemudian ada Twin 80 sebanyak 10 gram sebagai surfaktan juga, kemudian ada Carbopol sebanyak 1 gram sebagai gelling agent, kemudian ada TEA atau triethanolamin secukupnya. Yang terakhir adalah Aquades, ditambahkan sampai 100 ml. Kemudian alasan pemilihan bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada metil salisilat. Metil salisilat di sini dipilih sebagai zat aktif selain karena ketentuan yang sudah diberikan dari undian, juga karena memiliki aktivitas topikal yang bekerja sebagai counter iritan sehingga efektif untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Zat ini juga umum digunakan dalam sediaan gel topikal karena memiliki penetrasi yang baik melalui kulit. Kemudian ada Aquades dan PEG. Aquades digunakan sebagai pelarut utama, sedangkan PEG di 400 digunakan sebagai solvent karena mampu melarutkan metil salisilat dengan baik dan bersifat hidrofilik sehingga kompatibel dengan basis gel berbasis air. PEG 400 bersifat tidak toksik, stabil, dan dapat membantu meningkatkan homogenitas sediaan. Selanjutnya ada Labrazol. Labrazol dipilih sebagai surfaktan karena memiliki kemampuan tinggi dalam meningkatkan kelarutan dan dispersi zat aktif lipofilik dalam sistem berbasis air. Penggunaan Labrazol juga dapat membantu meningkatkan bioavailabilitas topikal metil salisilat melalui peningkatan penetrasi kulit. Selanjutnya ada Twin 80. Twin 80 digunakan sebagai surfaktan non-ionik yang stabil dan aman untuk sediaan topikal. Fungsinya adalah membantu menstabilkan sistem, mencegah pemisahan fase, serta meningkatkan ketercampuran antar komponen hidrofilik dan lipofilik dalam formulasi gel. Kemudian ada Carbopol. Carbopol dipilih sebagai gelling agent karena mampu membentuk gel yang jernih, stabil, dan memiliki viskositas tinggi pada konsentrasi rendah. Selain itu, Carbopol memberikan sifat alit yang baik, nyaman diaplikasikan pada kulit, dan banyak digunakan dalam sediaan gel topikal. Yang terakhir adalah triethanolamin. Triethanolamin digunakan sebagai pengatur pH dan peningkat viskositas, terutama untuk menetralkan Carbopol sehingga dapat membentuk struktur gel yang optimal. TEA juga membantu menghasilkan konsistensi gel yang sesuai dan meningkatkan stabilitas fisik sediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan pemilihan dosis dari masing-masing bahan dalam formulasi gel metil salisilat yang dibuat oleh kelompok kami. Secara umum, pemilihan dosis didasarkan pada rentang konsentrasi yang direkomendasikan dalam literatur yang mendukung, dengan mempertimbangkan efektivitas terapi, keamanan penggunaan topikal, serta kestabilan sediaan gel. Yang pertama, yaitu metil salisilat, digunakan pada konsentrasi 2,5% karena berada dalam rentang konsentrasi efektif untuk penggunaan topikal, yaitu 1 hingga 5%. Konsentrasi ini dinilai mampu memberikan efek analgesik lokal yang optimal, dengan risiko iritasi kulit dan absorpsi sistemik yang relatif lebih rendah. Yang kedua yaitu PEG 400, digunakan pada konsentrasi 5% yang masih berada dalam rentang penggunaan umum, yaitu 2-10%. Pada konsentrasi ini, PEG 400 berfungsi membantu melarutkan metil salisilat serta menjaga homogenitas sediaan tanpa menurunkan viskositas gel. Yang ketiga yaitu Labrazol, digunakan pada konsentrasi 5% karena masih dalam rentang aman penggunaan topikal, yaitu 1-10%. Labrazol berperan sebagai surfaktan dan solubilizer untuk meningkatkan kelarutan serta kestabilan zat aktif yang bersifat lipofilik. Dan pada konsentrasi ini dinilai aman serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Yang keempat yaitu Twin 80, digunakan pada konsentrasi 10% yang masih berada di bawah batas maksimal penggunaan topikal, yaitu kurang dari 15%. Twin 80 berfungsi meningkatkan dispersi zat aktif secara merata dan membantu menjaga kestabilan fisik sediaan gel. Yang kelima yaitu Carbopol, digunakan pada konsentrasi 1% karena berada dalam rentang efektif sebagai pembentuk gel, yaitu 0,5 hingga 2%. Konsentrasi ini mampu menghasilkan gel yang stabil dan nyaman diaplikasikan dengan penyesuaian pH menggunakan triethanolamin atau TEA. Yang keenam yaitu triethanolamin atau TEA ditambahkan secukupnya untuk menyesuaikan pH gel pada kisaran 5,5 hingga 7 sehingga viskositas, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan sediaan gel tetap optimal. Pemilihan dosis seluruh bahan ini mengacu pada Farmakopeia Indonesia edisi 6 serta literatur standar formulasi seperti Remington, The Science and Practice of Pharmacy, Martin's Physical Pharmacy, dan Voigt. Yang selanjutnya yaitu metode pembuatan. Jadi pada proyek mandiri kali ini kelompok kami memilih menggunakan metode dispersi netralisasi Carbopol. Jadi Carbopol akan didispersikan ke dalam Aquades panas sambil diaduk hingga mengembang sempurna, kemudian didinginkan hingga suhu ruang. Pada wadah terpisah, metil salisilat dicampurkan dengan PEG 400, Labrazol, dan Twin 80 hingga homogen. Campuran zat aktif kemudian dimasukkan ke dalam basis gel dan diaduk hingga merata. Selanjutnya ditambahkan TEA tetes demi tetes untuk menetralkan Carbopol sehingga terbentuk struktur gel yang stabil dan homogen. Jadi metode ini dipilih karena Carbopol memerlukan proses netralisasi untuk membentuk gel yang optimal. Penggunaan surfaktan membantu mendispersikan metil salisilat yang bersifat lipofilik ke dalam basis air sehingga diperoleh sediaan gel yang homogen, stabil, dan sesuai untuk aplikasi topikal. Selanjutnya hasil dari sediaan gel metil salisilat.
Proses pembuatan gel metil salisilat berhasil menghasilkan sediaan semi padat yang homogen yang berwarna putih susu hingga agak bening, namun memiliki viskositas yang sedikit lebih tinggi. Viskositas yang tinggi ini disebabkan oleh penambahan TEA yang sedikit berlebihan. TEA dapat menyebabkan pengembangan polimer karbopol secara berlebihan dan meningkatkan viskositas sediaan. Zat aktif metil salisilat dapat terdispersi secara merata dalam basis gel melalui proses pengadukan yang tepat setelah pembentukan matriks gel. Penggunaan gelling agent, humectant, dan penyesuaian pH berperan penting dalam menghasilkan stabilitas fisik, daya sebar yang sesuai, serta kenyamanan saat diaplikasikan pada kulit. Secara keseluruhan, gel metil salisilat yang dihasilkan memenuhi karakteristik sediaan topikal yang baik dan layak digunakan sebagai sediaan analgesik topikal. Selanjutnya yang tertera seperti pada gambar di atas yaitu ada rancangan bahan pengemas sekunder. Jadi jenis bahan pengemas sekunder yang kami buat yaitu bahan dus karton, dimensi kemasannya yaitu 4x4 x 9 cm, terdapat fitur khusus yaitu silver hologram. Alasan kita memilih silver hologram yaitu menjamin keaslian produk, menjamin bahwa produk belum dibuka sebelum digunakan. Selanjutnya, informasi atau penanda yang harus ada pada kemasan sekunder di atas yang tertera, yaitu ada nama obat, komposisi obat, indikasi, kontraindikasi, dosis, bobot per neto, logo golongan obat, nama pabrik yang produksi, nomor registrasi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, cara pemakaian, dan cara penyimpanan.